Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, thumma amma ba'd. Para ummahat kaum muslimah rahimani wa rahimakunallah. Kita melanjutkan membaca kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiil Mukhtar, yaitu kitab Sirah Nabawi yang ini tepat berkaitan dengan bulan yang disinyalir kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Jadi mempelajari sirah itu bukan setahun sekali setiap bulan Rabiul Awal, tapi mempelajari sirah itu di tiap hari, di rumah-rumah, di masjid-masjid, di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ya, mempelajari sirah Nabi, membaca kitab sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau membaca sirah setahun sekali, ini adalah bentuk kita kurang cintanya kepada Nabi. Membaca sirah setahun sekali di acara Maulid Nabi itu justru menunjukkan kurang cintanya kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi, membaca sirahnya tiap hari. Kalau kita cinta pada seseorang, kita akan terus mengikuti perjalanan hidupnya untuk ditiru-tiru, diikuti. Makanya kata para ulama, in kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau cintamu benar, tentu engkau akan mengikutinya. Ya. Baik, kita masuk di bahasan Bina'ul Bait wa Qissatu At-Tahkim. Pembangunan Ka'bah maknanya renovasi Ka'bah, dan kisah tahkim, pengambilan keputusan. Yani nanti Nabi Muhammad SAW yang saat itu usianya masih 35 tahun, belum jadi Nabi, itu sudah menjadi pengambil keputusan sebagai hakim ketika orang-orang musyrikin Quraisy berselisih, hampir saling bunuh karena sebab berebutan siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ya, maka datang Nabi atas kesepakatan mereka, siapa orang yang paling pertama masuk masjid, ya, maka dia yang berhak untuk mengambil keputusan. Namun yang mengagumkan adalah apa yang dilakukan Nabi SAW itu membuat semuanya rela, ridho, karena Nabi memerintahkan semua kepala-kepala kabilah untuk memegang kain, lalu Nabi mengangkat batu Hajar Aswad, diletakkan di atas kain, lalu diangkat oleh semua kabilah, lalu Nabi meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, sehingga semuanya merasa puas dengan keputusan Nabi SAW. Ya, kita baca ya. Qala al-muallif rahimahullah, walamma balagat sinnuhu, dan manakala balagat telah sampai, sinnuhu usianya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsan wa salasin. Berapa khamsan wa salasin? 35, bukan 530. Kalau bahasa Indonesia khamsan wa salasin, 530. Nah, bahasa Arab disebut puluhannya dulu. Khamsan wa salasin, ya, 35. Sanatan, tahun. Ini usia beliau 35 tahun. Ja'a sailun jarifun, maka datanglah, ya, banjir besar, terjadi banjir. Namun para ulama ahli sejarah beda pendapat tentang kenapa sebab direnovasinya Ka'bah. Ya, ada sebagian yang mengatakan seperti dalam kitab kita ini, itu datangnya sailun jarif, yaitu banjir besar yang meluluh lantakkan Mekah sehingga Ka'bah menjadi rusak, akhirnya direnovasi. Ada lagi yang mengatakan, katanya kebakaran di Ka'bah sebab salah seorang perempuan yang membakar dupa atau semacam kayu gaharu. Ada lagi yang mengatakan, katanya
apa namanya, ya sudah karena sudah rapuh saja gitu, karena sudah usang dimakan usia. Namun ala kulli hal kita baca apa kata muallif, terjadi banjir besar, yakni sadda'a judrana al-Ka'bah, yang membuat sebagian dari tembok-tembok Ka'bah itu rusak. Wa kana qad wahanat min qablu li ajli harik, ya, yang mana li ajli harik faturrat Quraisyun ila binaiha min jadid, dan juga disebabkan karena sebelumnya juga sudah apa? Sebelumnya juga dinding tersebut sudah rapuh karena ada kebakaran. Nah, jadi memang sebagian ulama mengatakan demikian. Maka orang-orang Quraisy merasa perlu untuk merenovasi Ka'bah dengan pembangunan yang baru. Wa qararu, nah ini yang menarik di sini. Wa qararu, dan mereka menetapkan ala yudkhilu fi nafaqatiha illa thayyiban. Ini mereka tidak memasukkan bagian harta untuk membangun Ka'bah kecuali harta yang halal. Ya, fala yudkhilu fiha mahra baghiyyin, maka tidak mereka memasukkan untuk pembangunan dari harta hasil dari mahra baghiyyin, mahar pelacuran. Jadi kebiasaan di zaman itu, yang di antara harta atau usaha-usaha haram adalah dengan melacur. Wala bai'a riban, tidak juga jual beli riba. Wala madlamata ahadin, tidak pula kedoliman kepada seseorang hasil menipu, mencuri dan semisalnya. Ya. Kenapa mereka tidak mau memasukkan untuk membangun Ka'bah, sumbangan untuk bangun Ka'bah itu kecuali yang halal? Wahabu iqaballahi ala hadmiha, dan wahabu, ya karena mereka para jemaah, orang-orang kafir musyrik dulu yang ada di Mekah itu sangat mengagungkan Ka'bah, Baitullah, sangat mengagungkan Ka'bah, ya, sehingga beribadah mereka kepada Allah itu sudah terbiasa. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sudah terbiasa beribadah kepada Allah. Mereka mengenal Allah. Mereka juga telah beriman kepada Allah. Abu Lahab telah beriman kepada Allah. Abu Jahal telah beriman kepada Allah. Tapi imannya sebatas iman Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang berkuasa, Allah memberi rezeki dan seterusnya. Ini yang disebut dengan iman kepada rububiyah Allah. Mana dalilnya? Kalau Abu Lahab beriman kepada rububiyah Allah, surah Yusuf ayat 106. Surah Yusuf ayat 106. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah mereka beriman kepada Allah, yakni maksudnya mereka beriman kepada rububiyah Allah, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ya. Maka dalam banyak ayat di Quran Allah menetapkan kalau Abu Lahab itu mengakui kalau Allah penciptanya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Muhammad, kata Allah, kalau mereka ditanya tuh, Abu Lahab itu, Abu Jahal itu, kalau kau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Iman enggak ini namanya? Iman, tapi iman kepada rububiyah, yang iman itu tidak berguna kalau tidak beriman kepada ibadah. Allah lah yang berhak diibadahi. Di dalam ayat yang lain kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa man sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka mengatakan Allah. Jadi ayat-ayat semacam ini banyak dalam Quran yang menunjukkan kalau orang musyrikin menetapkan Allah itu adalah penciptanya, Allah itu adalah yang menghidupkan, mematikan. Maka di antara kesalahan kaum muslimin sekarang memahami kalau iman kepada Allah itu adalah iman kepada adanya Allah, iman kepada Allah itu pencipta. Lah, enggak cukup. Iman kepada Allah meliputi iman kepada 4 perkara. Al-imanu billah yatadammanu al-iman bi arba'ati umur.
Iman kepada Allah itu mencakup iman kepada 4 perkara. Siapa yang bisa menyebutkan? Iman kepada Allah adalah mencakup iman kepada 4. 1. Al-iman biwujudillah. Iman kepada adanya Allah. Iblis percaya nggak adanya Allah? Iblis percaya, bahkan iblis percaya Allah yang menciptakan. Ya. Ketika ditanya iblis oleh Allah, "Ma mana'uka alla tasjuda id amartuk?" Iblis, kenapa kau nggak mau sujud kepada Adam saat aku perintahkan? Kata Allah gitu. Apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis ngaku enggak kalau Allah yang menciptakan dia? Ngaku. Bahkan iblis bersumpah dengan menyebut keagungan Allah. Iblis bersumpah dengan menyebut keagungan Allah. Kata iblis, "Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan anak Adam semuanya." Jadi iblis itu tidak main-main loh goda kita. Iblis sudah bersumpah menunjukkan seriusnya. Tapi kitanya kok malah main-main menghadapi iblis. Tidak serius. Iblisnya serius sampai sumpah di hadapan Allah. Fabi'izzatika. Ini faedahnya apa di sini? Iblis itu kalau sumpah nyebut keagungan Allah. Supaya sumpahnya itu memang betul-betul dianggap serius karena yang disebutnya yang agung itu Allah. Kita manusia malah banyak bersumpah dengan makhluk yang itu dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak aw kafar." Siapa yang bersumpah dengan nama makhluk selain Allah, maka dia kufur, dia syirik. Jadi tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh sumpah mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Tapi demi Allah saja. Tidak boleh sumpah demi Rasulullah, nggak boleh. Ya, demi Allah saja. Maka kata Ibnu Mas'ud, "Wallahi la an ahlifillahi billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlif billahi bighairillahi sadiqan." Sungguh saya bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta, itu lebih baik bagi saya. Lebih aku sukai saya sumpah dengan nyebut Allah walaupun dusta saya, daripada saya sumpah dengan selain Allah walaupun jujur. Saya sumpah selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Karena kalau sumpah selain Allah itu syirik, ya. Tapi berdusta itu dosa, tapi di bawah kesyirikan. Bukan berarti Ibnu Mas'ud menghalalkan dusta, bukan. Ingin menunjukkan tingkatan dosa, bahwa dosa itu antara syirik, ya, kecil yaitu sumpah selain Allah, itu lebih besar dibanding dengan dosa-dosa besar. Ya, jemaah. Jadi iman kepada Allah yang pertama apa? Iman kepada apa? Iman kepada adanya. Yang kedua, al-imanu bi rububiyatillahi ta'ala. Iman kepada rububiyah Allah. Yang ini pun iblis mengakui tadi. Abu Lahab, Abu Jahal mengakui. Itu iman kepada rububiyah Allah yang kedua ini. Apa maknanya iman kepada rububiyah ini? Mengimani Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pengatur alam semesta, Allah pengatur makhluknya. Sini. Siapa itu ikhwan nggak tahu ini Pak. Baik, yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Iman kepada uluhiyah Allah. Yang maknanya mengimani bahwa satu-satunya Allah zat yang berhak diibadahi. Dan yang keempat, al-iman bil asma'i was sifat. Iman kepada nama dan sifat. Ya. Baik. Kembali. Jadi orang-orang musyrikin sangat mengagungkan Ka'bah saat itu. Mereka biasa beribadah kepada Allah. Hanya saja mereka itu beribadah itu dengan mencampur dengan kesyirikan.
Ya. Umar bin Khattab ketika masuk Islam kan ya kepada Nabi, dia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, saya dulu pernah bernadar di zaman jahiliyah, maksudnya masih musyrik, belum masuk Islam. Tapi saya sudah mengenal Allah, sudah terbiasa saya ibadah. Nah, saya nadar an a'takifa fil Masjidil Haram. Saya nadar untuk beriktikaf di Masjidil Haram yaum wa lailah. Beriktikaf di Masjidil Haram sehari atau semalam. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, "Aufi binadrika, tunaikan nadarmu wahai Umar." Kenapa? Karena iktikaf ibadah. Walaupun dulu di zaman jahiliyah, karena itu kan karena Allah dia Umar, bukan karena berhala. Jadi Umar itu beribadah kepada Allah dengan bernadar iktikaf. Berarti menunjukkan mereka itu sudah terbiasa ibadah. Ya, sudah mengenal ibadah. Maka mereka mengagungkan Ka'bah, mereka sudah mengenal haji. Mereka mengenal tawaf, mengelilingi Ka'bah. Ya. Taib. Maka mereka sangat mengagungkan Ka'bah sehingga enggak mau memberi nafkah, membiayai, membangun Ka'bah dari biaya yang haram. Enggak mau. Ya. Ini betapa menjaganya orang-orang musyrikin dahulu dari harta haram untuk hal bersedekah. Karena memang Nabi bersabda dalam Islam. Nabi bersabda dalam Islam bahwa memang Allah hanya menerima sedekah itu dari yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik. Apa maksud Maha baik di sini? Ini Allah thayyib, yakni Allah itu suci. Allah terbebas dari segala bentuk cacat dan kekurangan. Maha suci Allah. Itu maknanya. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah enggak menerima sedekah kecuali dari yang halal. Maka sedekah dari hasil mencuri, sedekah dari hasil riba, ya, tidak diterima oleh Allah. Sedekah hasil melacur, naudzubillah, tidak diterima oleh Allah. Sedekah usaha hasil dari jadi artis, penyanyi, tidak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta-harta hasil riba, hasil menyanyi, ya, itu boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, uang riba boleh manfaatkan oleh orang lain. Lalu Nabi menyebutkan, kata Nabi, Allah Ta'ala Maha baik, ya, dan tidak menerima kecuali yang baik. Lalu Nabi menyebutkan, kata Nabi, ada orang yang safar, yutilu safar. Wa dzakara rajulan yutilu safar. Ada orang yang kata Nabi yutilu safar. Apa makna yutilu safar? Yani safar yang panjang. Maka kata para ulama, hadis ini menunjukkan safar itu semakin jauh, doa itu semakin mustajab. Safar biasa, doa mustajab. Semakin jauh safar, semakin mustajab doa, berarti semakin memperbanyak kita doa kepada Allah. Karena salah satu dakwat mustajabah, 3 doa yang mustajab, salah satunya dakwatul musafir. Doanya orang yang safar. Nah, kita nih safar ini para ikhwan, kata Nabi, as-safar qit'atun minal adab. Safar itu potongan atau bagian dari siksa, dari adab, penderitaan. Maka orang kalau sedang tersiksa itu mustajab. Maka perbanyak doa. Makanya para jamaah sekalian, Allah meringankan banyak ibadah saat safar. Allah banyak meringankan ibadah saat safar. Puasa boleh tidak puasa. Terus sholat di jamaah, di qasar. Terus kalau safar, sholat itu boleh di atas kendaraan. Kalau sholat wajib, ya, tidak boleh di atas kendaraan. Tapi sholat sunnah dan itu sedang safar boleh di atas kendaraan. Jadi tolong perhatikan, sholat sunnah kalau tidak sedang safar, ya, sholat sunnah kalau tidak sedang safar tidak boleh sholat sunnahnya di atas kendaraan, nggak boleh. Dia nggak safar, dia sholat di atas mobil, naik di atas mobil, mobilnya di garasi misalnya, sholat di atas mobil sambil duduk begitu nggak boleh. Sholat sunnah, na'am. Adapun kalau sedang jalan di atas perjalanan, boleh di atas mobilnya, di atas kendaraannya sholat, walaupun dia tidak harus turun, kecuali sholat wajib.
Kalau sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan, nggak boleh. Sholat wajib tidak pernah Nabi di atas kendaraan, tapi Nabi turun. Lah terus kita sholat kok di atas pesawat, di atas kereta api, di atas apa lagi? Ya, kita katakan pesawatnya bukan pesawat kita. Kalau itu pesawat kita sendiri, maka kita harus turun. Ya kan, kalau pesawat kita sendiri kita bebas saja turun. Kalau keretanya kereta kita sendiri, nah kita harus turun. Kalau mobilnya mobil sendiri harus turun. Karena sholat wajib. Tapi karena mobil orang, mobil umum, pesawat punya umum, kereta umum yang kita tidak bisa berkuasa, maka dengan alasan darurat sehingga bolehnya. Jadi bolehnya karena daruratnya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita sempat sholat di bandara, jangan di atas pesawat. Tapi kalau sudah di atas pesawat, nanti kita akan turun waktu sholat masih ada, maka saat itu tidak boleh kita mengakhir-akhirkan sholat. Jelas semua? Jangan di bandara nanti saat turun, karena bisa jadi nanti, naudzubillah ya, bisa jadi nggak terbang, nggak mendarat bisa jadi. Maka sholat jangan dilambat-lambat. Makanya wanita haid, ya, wanita yang haid saat waktu sholatnya sudah tiba, cuman karena dianya lalai, sudah masuk waktu duhur nih, dia malah nyetrika, dia nyuci, sudah jam 1:30 datang haid, belum sholat duhur, jam 1:30 atau 1:30 datang haid belum sholat duhur, maka dia harus mengqadha. Kenapa harus mengqadha? Karena dia lalai. Ya, harusnya ibu-ibu kalau datang azan segera sholat, segera melakukan sholat. Jangan nyuruh suami ke masjid, mas, azan loh mas. Yosik tadi aku sien. Iku loh mas, kok sampean masbuk telat sampean. Yosik tadi sik ta, mana yo? Dari mana bojone ke masjid, ibunya po nyetrika sih terus nyetrika, bojone teko omah sih nyetrika, sih belum sholat. Nah, ini namanya memerintahkan orang tapi dianya melupakan. Ya, baik. Jadi safar itu sebab mustajabnya doa berjamaah. Lalu kata Nabi, yutilu safar, panjang safarnya orang ini jauh perjalanan. Yani kata Nabi, asa akbar, rambutnya kusut, bajunya berdebu. Kenapa? Karena safar. Yani dalam keadaan menderita. Ini juga sebab mustajabnya doa. Ya, orang ketika menderita, maka berjamaah boleh bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan penderitaan kita. Ya Allah, penyakitku sudah 10 tahun. Tidak kunjung juga sembuh ya Allah. Aku memohon rahmat-Mu ya Allah, sembuhkan ya Allah. Nah, jadi menyebutkan dulu penderitaan kita nih jemaah. Ya. Misalnya suami, ya Allah, istriku sudah lama gak pernah mengizinkan saya poligami ya Allah. Saya menderita sekali. Itu boleh gak kira-kira gitu jemaah? Si tabojok boleh-boleh, itu boleh enggak? Penderitaan bukan itu. Nah, maksud penderitaan itu penyakit yang berat. Maka seperti Nabi Ayyub, ya, inni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena kemudaratan, yakni sakit belasan tahun. Ya. Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Musa juga menyebut penderitaannya, yaitu lapar. Ya, kelaparan. Berdoa kepada Allah. Jadi boleh bertawassul, berdoa dengan menyebut apa? Menyebut yakni kesulitan, kekurangan dan seterusnya. Lalu yang ketiga apa kata Nabi? Wa yamudu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya berdoa. Berarti ini juga sebab mustajab, doa diangkat tangan jemaah. Dan mengangkat tangan dalam doa itu adalah 3 keadaan. Yang pertama, ditekankan angkat tangan. Itu doa ketika di Arafah, doa ketika setelah melempar jumrah ula, jumrah wusta, doa ketika di Masy'aril Haram, doa ketika setelah sa'i atau ketika di Sofa dan ketika di Marwah. Ini mengangkat tangannya ditekankan. Mengangkat tangan di tempat-tempat tersebut bagi jemaah haji atau umrah.
Yang kedua jemaah, tidak boleh angkat tangan. Tidak disyariatkan tangan. Itu dalam dua tempat. Satu, ketika doa-doa yang muqayyad, doa yang ditetapkan tempatnya, waktunya. Seperti doa masuk masjid, doa keluar masjid, ini tidak boleh angkat tangan. Tidak boleh masuk masjid, Allah maftahi abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allah maftahi abwaaba rahmatik. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar WC, ghufranaka. La yazus. Mau campur dengan istri, angkat tangan enggak? Allah bismillah janib minasyaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Itu istri lihat bojone wis ngene iki rada gemeter itu. Walas. Enggak jemaah, itu doa-doa yang ditetapkan seperti itu, enggak angkat tangan. Doa mau makan, doa setelah makan, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa setelah azan. Itu doa muqayyad. Ya, tidak angkat tangan. Yang kedua, tidak angkat tangan itu adalah kedua ketika khutbah Jumat. Jadi khatib itu nggak boleh angkat tangan begini. Makanya sebagian salaf mencela orang yang angkat tangan karena Nabi hanya sekedar isyarat seperti ini. Isyarat seperti ini dengan terusnya begini, Allahumma, Allahumma. Kecuali saat khutbah itu minta hujan atau istighosah, baru angkat tangannya seperti ini. Perhatikan ibu-ibu di rumah, kalau istighosah juga angkat tangannya seperti ini. Istighosah itu apa? Berdoa yang khusus, minta bantuan saat kesulitan, itu istighosah namanya. Thalabul ghawsi inda syiddah, itu mana istighosah. Apa itu istighosah? Thalabul ghaus inda syiddah, minta bantuan sama Allah saat apa? Saat apa jemaah? Saat kesulitan. Jadi kesulitannya sudah ada, sulit, terhimpit, berat, ini beban sangat dahsyat ini. Itu namanya istighosah itu. Ya. Baca apa diantaranya yang baik juga dibaca, yaitu diarahkan mata ke langit, dia membaca. Ini termasuk diantara doa ketika mendapat kesulitan. Ya. Doa membaca, diarahkan wajah kita ke langit, ya. Kemudian kita membaca apa jemaah doanya jemaah? Doa saat kesulitan. Memang banyak lafaznya. Yang pertama yang membaca dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini satu. Yang kedua, doa saat kesulitan itu adalah apa yang birahmatika astaghits, itu apa awalnya? Tapi PR Ibu ya, sambil melihat ke langit, ya. Baik. Jadi itu makna istighosah. Apa makna istighosah? Thalabul ghausi inda syiddah. Terus yang ketiga, angkat tangan itu apa? Dianjurkan dalam doa yang mutlak. Doa minta rizki, doa dianjurkan mengangkat tangan. Sebab Allah itu Hayyun Karim. Yastai minal abdi, Allah itu maha baik, Allah itu maha mulia, Allah itu maha malu. Allah itu maha malu. Yastai minal abdi, Allah malu atas hamba yang yarfa'u yadaihi, yang mengangkat kedua tangannya hamba ini, yaruddahu masifran khaibatain, lalu Allah enggak memberinya. Ini Allah itu malu kalau ada hamba angkat tangan lalu doa dan Allah enggak memberi. Ini isyarat menunjukkan mustajab kalau doa itu angkat tangan. Sebab mustajab. Tapi yang mana dulu? Doa mutlak. Doa mutlak itu enggak ada ikatan tadi, bukan masuk masjid, keluar masjid. Ya ini mutlak dimanapun, kapanpun dianjurkan. Jadi tiga ya, doa yang ditekankan angkat tangan, doa yang tidak boleh angkat tangan, dan tiga dianjurkan angkat tangan. Lalu kata Nabi, orang ini sudah ada 4 sebab mustajab doa. Apa yang pertama? Safar yang panjang, dalam keadaan menderita, angkat tangan. Dan yang keempat mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Apa nih maknanya? Yani bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Ya Rabb, nama Allah ini. Ya Rabb, Ya Rabb. Ini 4 sebab mustajab doa. Namun kata Nabi, sayang
sayang. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, sayang makanannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin akan diijabah oleh Allah doanya. Jadi penyebab terhalang doa itu adalah makanan yang haram. Makanan yang haram. Selain diancam neraka, makanan haram juga terancam amal dan diterima, doa nggak mustajab. Kata Nabi, man nabata lahmuhu min suht fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka pantas jadi tempat duduknya, waliyadzubillah. Nah, orang-orang musyrikin Mekah dulu karena mengagungkan Ka'bah, nggak mau mereka memberi nafkah atau membiayai pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah dari yang haram. Karena saking mengagungkannya Ka'bah tersebut. Ya, baik. Mana tadi? Wa qararu alla yudkhilu fi nafaqatiha illa tayyiban. Falyudkhilu fiha mahra baghiyin wala bai'a riban. Riba ini terbiasa di zaman jahiliyah berjamaah. Ya. Wala madlamata ahad, dan kedoliman sesama. Wahabu iqaballahi ala hadwiha, dan mereka sebenarnya takut akan hukuman Allah kalau menghancurkan Ka'bah. Jadi mereka itu juga asalnya itu berbeda pendapat atau mereka saling berselisih. Ini gimana ini? Sebagian mengatakan nggak boleh, Ka'bah ini mulia, agung. Jangan sampai lo nanti kayak Abraha, dihancur binasakan oleh Allah karena berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Loh, sekarang kita hancurkan Ka'bah, jangan-jangan kita dihancurkan oleh Allah. Kata yang satu lagi, lah, kalau Abraha memang niatnya jelek mau menghancurkan Ka'bah, kalau kita kan membangun, kita mau memperbaiki, maka enggak masalah. Jadi mereka berselisih begitu. Akhirnya faqala al-Walid ibnul Mughirah. Akhirnya Al-Walid, tokoh Quraisy, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah berkata kepada mereka, innallaha la yuhlikul muslihin. Sesungguhnya Allah itu tidak membinasakan orang yang berbuat islah. Tuh jemaah. Yani berbuat kebaikan atau perbaikan. Jadi kalau dahulu Abraha dihancurkan Allah karena memang niatnya apa? Niatnya untuk jelek, niatnya untuk menghancurkan, maka Allah binasakan. Jadi tidak boleh ada orang yang coba-coba mau menghancurkan Ka'bah atau merusak Ka'bah, akan dibinasakan oleh Allah. Makanya orang-orang kafir Quraisy dulu takut. Namun akhirnya dengan bijaknya Al-Walid ibn Mughirah mengatakan demikian. Ini sebuah kaidah penting. Karena memang ini disetujui oleh Islam. Jadi Bapak Ibu, tidak setiap ya ucapan orang Arab jahiliyah itu jelek semua, adat kebiasaannya jelek semua, tidak. Ada yang jelek, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Maka kalau yang baiknya dibenarkan oleh Islam. Apa contohnya? Sifat-sifat orang Arab jahiliyah yang baiknya, contoh asy-syaja'ah, pemberani. Contoh lagi as-sidqu, jujur. Sampai-sampai kepada musuh loh, orang Arab itu jujur. Terus yang ketiga lagi, orang Arab itu karakternya apa jemaah? Orang Arab karakternya takrimud dhaif, memuliakan tamu. Ini bahkan termasuk di antara adab yang luhur dalam Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang iman kepada Allah hari akhir maka muliakan tamunya. Itu tabiat orang Arab itu. Maka di Arab itu terbiasa mereka ada namanya azuma, ya, saling makan di tempat. Itu kita juga kalau ini diberlakukan baik itu. Ya, saling ngundang makan. Ayo kapan minggu depan makan, yakni memberi makan, kumpul, ya, memuliakan sebagai tamu dan semisal. Nah, ini kebaikan. Bahkan kalau antum punya rumah yang cukup besar atau ya punya kelebihan harta, tidak mengapa dibuat rumah satu untuk khusus tamu kalau ada tamu dari luar kota. Itu jamu selama 3 hari. Demikian Allah dan Rasulnya memerintahkan berjam. Itu termasuk di antara kebaikan. Tapi jatahnya berapa paling lama? Ya sehari cukup. Kalau 3 hari itu tamu harus tahu diri ya. Kalau sudah 3 hari, ya jangan terus-terusan merasa tempat kos gratis gitu jemaah. Lah, 3 hari jatahnya. Ya. Baik. Kalau kita ingin lebih baru minta izin. Kalau diizinkan alhamdulillah. Kalau tidak, khalas kita harus keluar.
Itu. Summa bada'a yahdimu, maka ketika itu akhirnya mereka setuju, akhirnya mulai mereka yahdimu, merobohkan Ka'bah, fa tabi'uhu fi hadmiha, ya, dan selanjutnya diikuti, pelan-pelan dihancurkan, hatta wasalu biha, sampai akhirnya mereka menghancurkan itu, merobohkan itu, ila qawaid Ibrahim, sampai kepada pondasi yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Ya, baik. Summa akhadhu bibina, mulailah mereka membangun, merenovasi. Baik. Wa khassasu likulli qabilah jazaan minha, dan mereka masing-masing kabilah mendapat tugas tersendiri. Kabilah ini tugas pojok ini, kabilah itu tugas pojok itu. Demikian, punya tugas tersendiri. Yang mengumpulkan batu kabilah ini, yang dan semisal, yang mengumpulkan kayu kabilah ini. Ini tugas masing-masing. Wa kana al-ashrafu yahmiluna al-hijarah ala a'naqihim. Bahkan orang-orang yang mulia pun di antara mereka itu kesempatan memikul, ya, memikul al-hijarah ala a'naqihim, batu-batu, ya, di pundak-pundak mereka. Hijarah itu diterjemahkan hajar aswad, sebenarnya tidak harus hajar aswad, artinya bebatuan itu. Jadi artinya orang-orang yang kaya, yang mulia, yang terhormat pun ikut kerja, karena membangun bukan sembarangan, ini membangun rumah Allah. Nah, ini juga teladan bagi kita jemaah. Ya, kita pun kalau urusan bangun masjidnya ikut kerja nggak masalah, ikut membangun, ikut membiayai, harus semangat. Ya, termasuk Rasul saat itu yang usia beliau masih 35 tahun. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammuhu al-Abbas. Termasuk Rasul dan paman beliau Al-Abbas, termasuk orang-orang yahmilu, yang mengangkut, ya, yakni yang membawa, memikul batu-batuan dan semisal. Wa tawallal bina, ya, bannaun, dan yang bertugas al-bina, tawalla, yang bertugas al-bina, untuk membangun, kalau bahasa kita arsiteknya. Wa tawallal bina binnaun rumiyun ismuhu Baqum. Ini ceritanya kebetulan orang mana ini? Orang Romawi ini sedang berdagang gitu ya. Sedang ada urusan bisnis di Jeddah. Di pantai Jeddah, di pelabuhan Jeddah saat itu. Jadi Jeddah itu kota tua, Pak. Jeddah itu bahkan negeri tua. Ya, sudah ada zaman dahulu, bahkan beberapa riwayat disebutkan hatta zaman Nabi Adam itu sudah ada gitu. Nabi Adam dan Hawa pertemuannya nanti di sebagian di Jeddah, sebagian di Arafah. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, Jeddah itu termasuk kota atau negeri tua, sudah ada sejak zaman dulu. Nah, sedang berbisnis begitu, akhirnya dia ditawarkan untuk menjadi arsitek untuk pembangunan di zaman tersebut. Namanya Baqum, ya, namanya Baqum. Jadi Mekah itu memang pusat dikunjungi oleh manusia, sebagaimana pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan, ya. Mekah itu adalah pusat peradaban saat itu. Manusia datang dari berbagai penjuru dunia. Wa daqat bihimun nafaqah. Namun akhirnya mereka itu daqat, kehabisan nafaqah, dana at-thayyibah yang halal. Dana-dana haram banyak, tapi yang halalnya kehabisan. Kalau yang haram-haram banyak, tidak perlu untuk kesulit, tidak banyak. Hanya yang halal-halal habis sudah. Sementara pembangunan belum selesai. Baru sampai sekarang. Jadi sekarang itu para jemaah, Ka'bah itu aslinya itu agak memanjang jemaah. Kalau sekarang kan Ka'bah itu segi 4 ya, ya 4 persegi. Sebenarnya agak memanjang. Yaitu asli dari pondasi yang dibangun Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu, Ka'bah itu asalnya pondasinya itu adalah sampai kepada Hijir. Hijir yang setengah lingkaran itu, Pak. Itu aslinya sampai situ Ka'bah itu. Cuman karena kehabisan nafkah, kehabisan biaya yang halal, nggak selesai, sehingga yang tidak selesainya itulah dibuatkan tembok yang disebut Hijir. Hijir itu tembok pembatas. Jadi penamaan Ismail itu kurang tepat. Dan Hijir maknanya tembok, ya, bukan kamar.
Sehingga ada yang salah paham, disangkanya Hijr Ismail artinya kamar atau rumahnya Nabi Ismail. Tidak benar, bukan rumah, bukan apa-apa. Itu hanya hijir, maknanya tembok. Maka sebaiknya kalau kita penuntut ilmu jangan sampai ngomong hijir Ismail, tapi cukup hijir saja. Ya cuman gimana lagi, lisannya sudah terbiasa kan cuma. Memang yang salah-salah nek kadung wis populer angel wis. Contoh misalnya hubul waton minal iman, anadofatu minal iman. Yang masyhur yang ini. Padahal yang sahih adalah at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah separuh keimanan. Ini hadis sahih. At-tuhuru syatrul iman, ini hadis sahih. Tapi yang kadung beredar sak dunia apa? An-nadhafatu minal iman. Padahal itu hadis yang nggak ada asal usulnya, itu bukan hadis pula itu. Cuman kenapa nggak dirubah kepada hadis sahih at-tuhur syatrul iman? Angel, sudah terbiasa di lisan manusia. Ya. Makanya orang-orang dulu kalau ingin perkataan diabadikan, bagaimana caranya? Kalau ingin perkataan kita nih diabadikan, bagaimana caranya? Dibuat lagu, dibuat syair, dibuat syair-syair, dibuat lagu-lagu. Sehingga pasti kalau sudah dibuat lagu akan abadi, bisa jadi sampai hari kiamat. Ya jemaah. Contoh misalnya lagu, kalau terus ya dinyanyikan oleh manusia dari zaman ke zaman, walaupun penciptanya sudah mati, itu lagu akan terus berkumandang. Ya. Contoh misalnya, contoh lagu Rhoma Irama misalnya, lagu Begadang. Rhoma Irama menciptakan lagu Begadang, dianya mati, terus lagu Begadang itu akan terus sampai hari kiamat loh. Dinyanyikan di diskotik-diskotik, dinyanyikan di warung-warung kopi, disetel di radio-radio, terus sampai hari kiamat. Dan tentu jadi pahala buat Rhoma Irama kalau itu kebaikan. Kalau itu kebaikan jadi pahala, tapi kalau itu keburukan jadi dosa jariah bagi dia sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Oleh karenanya para jamaah, dulu orang kalau ingin diabadikan perkataannya dibuat syair. Ya, dibuat syair. Taib. Jadi yang benar itu hijir. Ya. Yang benar itu hijir. Taib. Berarti kalau Ka'bah itu sampai sekarang setengah lingkaran hijir tersebut, maka berarti hijir itu adalah Ka'bah. Sehingga kalau ada orang tawaf misalnya masuk ke dalam hijir itu, tawafnya tidak sah. Sebab berarti tidak mengelilingi Ka'bah seandainya. Cuman kan alhamdulillah hijir dijaga oleh askar sekarang. Nggak ada orang yang lewat situ, nggak ada. Nah berarti juga kalau ada orang yang sholat di dalam setengah lingkaran tersebut, berarti maknanya dia sholat di mana? Maknanya dia sholat berarti di dalam Ka'bah. Maka kenapa orang rebutan sholat di situ? Karena memang dianjurkan, boleh, dianjurkan masuk Ka'bah lalu sholat di dalamnya. Dan yang berkesempatan, walhamdulillah, bisa sholat di dalam hijir, maknanya sholat di dalam Ka'bah. Taib. Kenapa pemerintah Saudi yang sekarang banyak duitnya, kenapa Ka'bah untuk nggak dilanjutkan saja? Padahal mampu enggak pemerintah Saudi sekarang? Jangankan buat Ka'bah segede Masjidil Haram juga mampu. Kalau masalah duit, tapi masalahnya pemerintah Saudi menjaga jangan sampai timbul fitnah, karena dia tidak mau merubah apa yang dahulu orang-orang Quraisy gitu ya. Orang-orang Quraisy dahulu, hatta Rasul Pak. Rasul setelah menjadi nabi, Rasul tidak berani. Itu kan di zaman Quraisy itu. Ka'bah cuma sampai segitu sehingga separuhnya lagi dibuatkan hijir. Itu kan nabi setelah diangkat jadi nabi, jadi rasul. Nabi saya nggak berani. Apalagi sekarang pemerintah Saudi nggak berani. Nabi tidak berani. Kenapa Nabi tidak berani? Karena dia khawatirkan menimbulkan fitnah. Apa fitnahnya? Orang-orang Mekah saat itu sangat mengagungkan Ka'bah. Sehingga kalau Nabi robah-robah dan semisalnya, khawatir terjadi fitnah, ada sesuatu dalam hati yang merusak keimanan nantinya. Ya, makanya kemudaratannya bisa jadi jauh lebih besar. Sehingga Nabi tidak melakukan, dan sekarang pemerintah Saudi Arabia pun tidak melakukannya. Ya, termasuk sekarang para jemaah, pemerintah Saudi mampu untuk mengeluarkan kuburan Nabi
dari Masjid Nabawi. Karena memang tidak boleh orang dikubur dalam masjid. Tapi masalahnya Nabi kan tidak dikuburkan di masjid. Nabi dikuburkan di rumahnya sendiri, di kamar Aisyah. Hanya saja di zaman salah seorang khalifah, masjid diperbesar sehingga masuklah akhirnya kuburan Nabi ke dalam masjid. Nah sekarang pemerintah Saudi bisa saja dia melakukan untuk memisah, namun khawatir timbul fitnah karena Masjid Nabawi bagaimanapun adalah milik umat Islam. Bagaimanapun Masjid Nabawi adalah milik umat Islam. Kalau Masjid Nabawi diperkecil, ini juga mudarat. Karena jemaah semakin banyak kok masjid malah diperkecil. Kuburan Nabi yang dipindahkan, ini juga mudarat, timbul fitnah. Bagaimana dunia Islam nantinya? Akhirnya pemerintah Saudi membiarkan. Namun di zaman dulu pun kuburan Nabi tersebut yang mengarah ke arah kiblat itu sudah dibuat 3 benteng. Jadi sudah dibuat 3 lapis benteng, sehingga orang yang sholat misalnya itu kiblat menghadap ke kubur Nabi itu jadi tidak secara langsung sholat menghadap ke kubur Nabi karena ada 3 lapis benteng di situ. Atau kalaupun itu kuburan, ini kan menjadi khususan, jadi khususan Masjid Nabawi. Cuman ingat ya, Nabi tidak dikuburkan di dalam masjid, bahkan Nabi melarang. Kata Nabi, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha, jangan kalian salat menghadap kubur. Maknanya jangan kalian ngubur orang di dalam masjid yang kalian salat di masjid tersebut, atau jangan kalian membangun masjid di kuburan sehingga kalian salat di situ, berarti salat di kuburan. Makanya diharamkan para ikhwan. Salat di kuburan itu haram, bukan syirik, enggak. Salat di kuburan enggak syirik. Salat di kuburan hanya bid'ah saja. Salat di kuburan yakni meyakini adanya kebaikan, pahala berlipat ketika salat di kuburan tersebut, maka jauhlah kepada bid'ah. Nah, wadaqat bihimun nafaqa at-tayyibah an itmamiha ala qawaid Ibrahim. Ya. Yani untuk menyelesaikan pembangunan renovasi tersebut di atas pondasi Nabi Ibrahim, di mana pondasi Nabi Ibrahim dulu waktu dibangun itu sampai mana? Sampai Hijir. Maka fakhraju minha nahwa sittati adru' min jihati shimal. Maka mereka pun menyisakan sekitar 6 hasta di bagian utara dari pondasi tersebut. Itu sekarang itu yang disebut dengan Hijir. Wabanau, mereka bangun alaiha, di atasnya tersebut, jidaran qasiran, yaitu tembok kecil, alamatan sebagai tanda, itu Hijir tadi. Annahu minal Ka'bah, wa itu adalah bagian dari Ka'bah. Yang disebut dengan apa tadi? Hijir. Ingat ya, jangan ngomong Hijir Ismail, tapi Hijir saja. Wa hadzal juz'u huwal ma'ruf bil Hijir. Tuh, mu'allif enggak menyebutkan Ismail enggak. Dan bagian ini, Ka'bah ini yang dikenal akhirnya dengan Al-Hijir wal Hatim, atau dikenal dengan Hatim. Ya, lingkaran, melingkar ya, seperti Hatim. Taib. Wal Hatim. Wa lamma wasala al-bunyan ila mawdi'il hajar al-aswad. Nah, ini terjadi sekarang. Peristiwa besar ini. Ketika pembangunan sampai kepada apa? Kepada maudhi', kepada penempatan al-hajar al-aswad. Hajar al-aswad. Hajar aswad itu Bapak Ibu tadinya warnanya putih. Ibarat lebih putih dari salju. Hajar aswad itu. Terus sawadathu bi khotoya bani Adam, menjadi hitam itu karena dosa-dosa Bani Adam. Dan Hajarul Aswad itu minal jannah, dalam hadis yang sahih. Hajar Aswad itu dari surga, ya, batu dari surga. Cuman nggak boleh dijadikan jimat, sehingga dicongkel batunya lalu dibawa jadikan jimat, nggak boleh. Tidak berhasiat, padahal itu batu surga itu. Nah, jadi sesuatu itu berkah, betul Hajar Aswad berkah, tapi ngalap berkahnya bukan dengan dijadikan jimat, ngalap berkahnya dengan cara dicium, diraba, dengan kita berisyarat dan kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu ngalap berkahnya Hajar Aswad. Ya. Baik. Yaitu ketika meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, arada kullu rais, maka masing-masing pemimpin kabilah ingin an yatasyarraf, untuk memuliakan diri dengan biwad'ihi, mendapatkan kehormatan, yatasyarraf dengan meletakkan Hajar Aswad fi makanihi, ya, di tempatnya, karena itu sebuah kemuliaan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Fa waqa'a bainahum at-tanazzu', maka terjadilah perselisihan,
wal khisam, bantah, pertengkaran, wastamarra arba'ata ayyam, sampai berlangsung sekitar 4 hari itu bertengkar. Ini siapa yang berhak? Aku yang berhak. Aku katanya, lah kamu nggak berhak, aku yang paling pertama di sini. Tidak. Akhirnya bertengkar sampai berapa hari? 4 atau khamsah, 5 hari. Wa kada hampir-hampir yatahawwal ila harb. Hampir-hampir terjadi berusaha untuk harb, peperangan. Ini pertumpahan darah damiyah. Gara-gara masalah itu. Fil haram, yaitu di tanah haram, ya. Illa kecuali anna Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Namun ada orang yang punya ide bagus, yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi namanya. Tadarakaha bihikmatin, mendapatkan hikmah, itu ide baik. Bagaimana idenya? Diundi, ya. Bagaimana undinya? Gini undinya katanya, siapa orang yang sekarang, lihat katanya, siapa orang pertama yang masuk masjid ini, masuk Masjidil Haram ini, dia yang untuk menghukumi. Akhirnya sepakat, karena kan gak ada yang tahu siapa yang datang. Gitu. Ternyata yang datang siapa nanti? Yang datang pertama siapa nanti? Rasulullah ternyata. Taib. Wakana, dan dia ini namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, adalah asanna rajulin fi Quraisy. Yani yang sudah sepuh istilahnya, yang dituakan di Quraisy. Lalu faktara alaihim, lalu dia yakni mengusulkan kepada mereka an yuhaqqimu, untuk diputuskan hukuman, untuk diputuskan keputusan ini oleh siapa? Awal rajul yadkhulu alaihi min babi masjid. Yani siapa orang pertama yang masuk dari pintu masjid, dia. Maka mereka semua setuju. Faqabilu dzalika wa tafaqu alaihi. Maka akhirnya diterimanya hal itu dan mereka sepakat. Namun ternyata wa kana min qadarillah, dan di antara kehendak Allah, ya, bahwa anna awwal man dakhal ba'da hadzal qarar, yang pertama masuk setelah kesepakatan ini adalah dia siapa? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas melihat Rasul itu mereka hatafu, mereka semuanya berteriak girang semangat, hadal amin, ini yang terpercaya, radinahu hada Muhammad. Akhirnya mereka semua, karena yang datang ternyata Muhammad, Rasulullah. Mungkin ya, kalau yang datang selain Nabi, mungkin mereka agak sedikit kecewa. Aduh, kok DE yo sing muncul yo? Opo DE sing muncul? Bisa jadi ngono tuh cuma. Nek kabilah lain yang muncul, opo kok DE yo? Bisa jadi masih enggak enak hatinya. Tapi ketika yang lihat Rasul, yang dilihat Rasul, memang mereka sudah mengenal Nabi ini yang terpercaya, yang selalu berkata-kata bijak, adil, bijaksana. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita dapat faedah apa berjamaah? Ya. Yang hikmah yang besar di sini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah mempraktekkan tentang mendamaikan orang yang bertikai. Gitu jemaah. Ini kita dalam Quran kan dikatakan, kalau ada orang berselisih maka damaikan. Bukan malah antum kompor-kompori. Kan itu kalau kita. Harusnya damaikan. Sampai-sampai nih, demi mendamaikan itu boleh berbohong. Subhanallah. Berbohong itu haram. Berbohong itu haram. Tapi demi mendamaikan orang, maka itu dibolehkan. Disebutkan dalam hadis bahwa berdusta itu haram kecuali dalam 3 keadaan. Pertama, al-harbu, kalau perang. Jadi perang itu boleh bohong. Kalau perang jujur kalah, Pak. Piro pasukanmu? 50. 50. Tapi piro pasukanmu? Pasukanku, yo ngomong nang musuh nih. Pasukanku ini kepalanya ada di Surabaya, buntutnya ada di Semarang. Padahal ya bohong sebenarnya. Kepalanya ada di Surabaya, buntutnya di Semarang. Padahal bohong. Tidak apa-apa untuk menggetarkan musuh. Makanya kata Nabi, al-harbu khad'ah. Al-harbu khad'ah. Perang itu tipu daya. Perang itu tipu daya, jemaah. Cuman tetap ya, dalam perang tidak boleh berkhianat. Tetap Islam mencela khianat dalam bentuk apapun. Baik ketika perang hatta kepada musuh loh, Pak, nggak boleh khianat. Tapi berbohong boleh. Yang kedua, al-islah bainan nas.
Berbohong itu boleh dalam rangka untuk mendamaikan manusia. Ya. Fil islah bainan nas. Misalnya ada si A sama si B sedang bertikai. Bagaimana kita berbohong? Kita panggil si A. Sini loh. Si B itu ketemu aku tadi, dia ngomong sangat menyesal loh sebenarnya. Dia tuh mau minta maaf tapi takut si A-nya ini takut kamu nggak memaafkan. Padahal dia minta maaf. Padahal nggak ada ngomong itu, Pak. Cuman kita aja yang ngomong. Baik. Lalu apa kata si A? Oh, tersanjung. Nggak apa-apa loh kalau dia minta maaf. Padahal aku tak maafkan. Nggak apa-apa. Asal dia minta maaf. Baik. Sudah dapat kuncinya si A. Datangin kita si B, Pak. B sini. Si A itu sebenarnya mau minta maaf. Cuman takut kamu nggak memaafkan. Apa kata si B? Nggak apa-apa loh. Aku tak maafkan asal dia minta maaf. Akhirnya kalau sudah begitu tinggal kita ngomong, ayo datang kepada si B, ayo B datang kepada si A. Akhirnya mereka datang. Dan akhirnya mereka berdamai. Ya. Yang ketiga, bohong boleh apa para jamaah? Hadisi rajul imra'atahu wa hadisin mara zaujaha. Yani rayuan suami terhadap istri dan rayuan seorang istri terhadap suami. Jadi suami istri itu boleh berbohong bukan berbohong. Boleh berbohong itu dalam rangka merayu. Bukan bohong makan ini padahal tidak makan, atau tidak makan padahal makan. Itu dusta namanya. Nggak boleh tetap walaupun suami istri. Jadi dustanya suami istri itu ikhwan, yang dengan dusta itu menimbulkan kecintaan, menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga gitu ikhwan. Misalnya suami itu ya melihat istrinya tanya, "Mas piye Mas? Aku dandan iki piye Mas?" Nah, sampean suami itu jangan jujur. Karena kalau jujur bisa sampean kena itu sama istri. Misalnya dandanan istri welek pol misalnya. Nah, sampean jangan ngomong jujur tapi sampean, "Masya Allah dek, gak ono loh dek sing dandan koyok ngene ndak ono." Ya dak ono pancen welek pol. Tapi jangan jujur. Masakan piye Mas masakan masakku Mas? Oh dek Masya Allah. Ndak ono loh restoran koyok ngene ndak ono dek wis ta. Masa Mas? Iya, masa ta? Iya Ustaz. Ya. Makanya Pak, kita dianjurkan memuji istri dalam rangka untuk walaupun bohong, walaupun dusta, puji istri. Masya Allah deh, Masya Allah masakannya. Itu. Jangan sampai ada kisah ada suami itu nggak pernah muji istrinya. Lalu dia ke masjid, di masjid dengar ceramah. Kata syekh di masjid, ceramah, jemaah, memuji istri itu ibadah. Karena menyenangkan istri itu ibadah. Cobalah puji istri itu. Kalau istri masak, coba dipuji gitu. Si suami ini merasa terharu, iyo selama ini aku rumah tangga puluh-puluh tahun loh, belum pernah aku memuji istri. Maka sekarang dia pulang ke rumah tekad akan memuji masakan istri. Akhirnya pas kebetulan Pak, pagi-pagi istrinya menyiapkan sarapan, soto atau apa gitu ya. Lalu kata suaminya, ingat Syekh tadi, Masya Allah deh, ini soto yang enak luar biasa, ndak nol masakan enak seenak ini. Lalu istrinya marah, kurang ajar kamu Mas katanya. Giliran aku masak ndak pernah kau puji. Lah ini soto kiriman tetangga kau puji katanya. Aku bendino masak nggak tahu kau puji. Iki lo soto kiriman tetangga barusan kau puji-puji. Walah dasar kamu. Malah kena batunya. Kenapa sebabnya? Ndak tahu muji istri. Ndak tahu muji. Sekali praktek kena batunya. Maka begitu juga sebaliknya Bu. Jangan cuma ibu yang main dipuji. Ibu juga puji suami. Puji suami. Ya. Baik, jadi berdusta secara total gitu ya tidak boleh, walaupun dia suami istri, tapi dusta yang dimaksudkan adalah dalam rangka untuk menambah keharmonisan rumah tangga. Kita baca lanjut ya. Baik. Makanya mendamaikan orang itu ibadah dan termasuk sedekah. Ya. Sebagaimana kata Nabi, kullu sulami minan nas alaihi sedekah. Setiap persendian kita ini harus dipajaki istilahnya. Harus bayar pajak kita nih. Total sendi kita itu berapa? 300 berapa Bu? 360 sendi. Dan itu harus kita sedekah tiap pagi. Maka sahabat ada yang merasa bingung dan keberatan ya nih. Ya Rasul, siapa yang mampu, yang kuat? 360 kita harus sedekah. Disangkanya mungkin sedekah dengan duit. Namun kata Nabi, sedekah itu banyak, bukan hanya duit. Kata Nabi, sedekah itu banyak. Ya, sedekah itu banyak. Ngomong kebaikan,
sedekah. Kata Nabi, ya'dilu bainan nas sedekah. Yani adil, mendamaikan manusia itu juga sedekah kata Nabi. Ngomong baik sedekah, membantu membawa-bawa barang orang, membantu membawakan, bahkan naikin ke atas kendaraannya sedekah, menyeberangkan orang sedekah, ngomong baik sedekah. Dan bisa ditutup semua itu 360 sendi yang harus disedekahi semua itu cukup ditutup dengan apa? Cukup dengan diwakili dengan 2 rakaat salat duha. Jadi salat duha itu adalah penggugur dari sedekah tersebut. Salat duha itu jemaah. Jadi nggak ada kaitan dengan rezeki, nggak ada. Salat duha nggak ada sama sekali kaitannya dengan rezeki. Banyak kita ini salat duha karena apa? Ya karena rezeki. Ada orang yang sukses dagangnya, ditanya, Pak suksesnya apa, rahasianya apa, amalannya? Saya amalannya mek duha toh. Duha nggak ada kaitan jemaah. Itu kebetulan saja, bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan diniatkan untuk masalah kemudahan rezeki dalam salat duha. Taib. Mana tadi? Falamman taha ilaihim wa akhbaruhu al-khabara akhadha ridaan. Ketika Nabi sampai kepada mereka, maka mereka mengkabarkan kepada Nabi bahwa kami ini berselisih begini-begini untuk meletakkan Hajar Aswad, maka kami bertikai sekarang, lalu kami sepakat bahwa siapa yang pertama kali masuk dari pintu itu, maka itu yang berhak untuk memutuskan. Sementara sekarang engkau ya Muhammad untuk memutuskan. Akhirnya dengan bijak, ya, Nabi tidak langsung begini Pak, oh saya yang diberi keputusan, oke lah, diambil Nabi Hajar Aswad diletakkan. Tidak demikian Nabi. Bagaimana Nabi membuat orang itu puas? Itu kata Nabi apa? Pegang masing-masing kabilah ketuanya, karena nggak mungkin megang semua. Ketua masing-masing kabilah pegang ujung kain-kain semua ini. Lalu Nabi meletakkan Hajar Aswad di atas kain, lalu disuruh angkat. Oleh mereka diangkat Hajar Aswad tersebut, lalu setelah itu oleh Nabi diambil Hajar Aswad dan diletakkan di tempatnya, sehingga merasa seluruh kabilah terwakili, semuanya mengangkat Hajar Aswad tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wa amarahum an yumsika kullu wahidin minhum. Nabi memerintahkan mereka untuk masing-masing memegang dari kain tersebut bi tarafin minar rida, ujung daripada rida. Rida itu kain baju luar Bapak Ibu, semacam kain baju luar. Wa yarfa'uhu, kemudian serempak mereka mengangkatnya. Falamma wasala al-Hajar Aswad ila mawdihi, ketika Hajar Aswad sudah dekat di tempatnya, maka akhadahu Nabi mengambilnya, ya, biyadihi, oleh tangan beliau, wa wad'ihi, dan Nabi meletakkannya fi makanihi, di tempatnya. Wa kana halan hasifan radiya bihi al-jami. Akhirnya semua pihak, ya, inilah penyelesaian yang tepat dan semua pihak setuju. Wa al-Hajarul Aswad yartafi'u an ardil mataf, dan Hajar Aswad itu tinggi dari lantai, gitu ya, dari lantai tempat tawaf itu mitran wan nisfa mitrin, mitran wan nisfa mitrin, semeter setengah, ya, semeter. Mitran ini terjemahnya salah. Berapa terjemahan di situ? Iya benar toh, 1,5 meter tuh Bu, 1,5 meter. Iya, 1 meter itu maksudnya 1,5 meter. Taib. Amal babu, adapun pintu Ka'bahnya, faqad rafa'uhu. Kata Nabi, aku ingin sekali pintu Ka'bah itu dibuat 2 oleh Nabi, pintu masuk dan pintu keluar. Tapi Nabi nggak mau lakukan. Kenapa? Khawatir tadi fitnah. Jadi Nabi aja tidak berani untuk mengotak-atik Ka'bah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mana tadi? Ammal bab faqad rafa'uhu nahwa mitrain. Adapun pintu Ka'bah maka tinggi atau terangkat sekitar 2 meter, hatta la yadkhula illa man aradu. Apa tujuannya? Sehingga tidak mudah masuk siapa saja kecuali orang yang memang benar-benar yang diperbolehkan untuk masuk. Wa ammal judranu, sedangkan judran, dinding-dindingnya Ka'bah, faraf'uha, maka tingginya 18 dira'an, yaitu 18 hasta. Wa kanat ala nisfin min dzalik,
Sementara dulu sebelumnya itu hanya setengah dari tingginya yang sekarang. Baik, wa nasabu fi dakhilil Ka'bah, dan mereka memancangkan di dalam Ka'bah itu 6 a'midah, ya, 6 a'midah, 6 tiang, fi saffaini, dalam 2 saf. Summa saqafuha ala irtifa'i 15 dir'an, lalu membuat atap, mengatapinya, menutupinya dengan atap sekitar tingginya 15 hasta. Wa kanat min qablu, padahal sebelumnya bidun saqfin, tanpa atap, wala amudin, tanpa tiang. Jadi yang membuat atap dan tiang itu adalah siapa? Orang-orang Quraisy di zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Baik, terkait salat di dalam Ka'bah Bapak Ibu. Salat dalam Ka'bah. Baik. Sedikit ya, tambahan sedikit. Salat di dalam Ka'bah itu boleh, salat di dalam Ka'bah. Jadi salat itu bisa dalam Ka'bah, bisa di atas Ka'bah. Baik, apa hukum salat dalam Ka'bah? Al-jawab, diperbolehkan. Dan ini semua imam madhab. Ya. Semua imam madhab. Bahwasanya Nabi, kata Abdullah bin Umar, pernah masuk Ka'bah diiringi oleh Usama bin Zaid dan Bilal. Ya. Lalu Bilal ditanya ketika keluar dari dalam Ka'bah bersama Nabi. Jadi Bilal ditanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan Nabi di dalam Ka'bah? Lalu kata Bilal, ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi. Ini Nabi salat di antara tiang-tiang itu. Intinya di dalam Ka'bah itu salat kemanapun arahnya boleh. Terus bagaimana dengan salat di atap Ka'bah ya? Salat di atap Ka'bah, seandainya salat di atap Ka'bah pun diperbolehkan. Seandainya ada orang atau ada yang diizinkan salat di atapnya Ka'bah. Ini salat ala dhahril Ka'bah. Maka salat di atas Ka'bah itu juga sahih. Dan ini madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali, ya. Dan juga pendapat Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin juga membolehkan. Lalu kiblatnya mana? Kiblatnya bebas, karena kiblatnya itu adalah yang penting tempatnya. Ya. Sebagaimana juga di dalam Ka'bah. Adapun salat yang di luar Ka'bah, maka salatnya menghadap ke arah. Bapak Ibu, ke arah berarti kemana saja, yang penting ke arahnya. Maka kalau kita salat di Masjidil Haram, kemana saja, yang penting ke arah Ka'bah. Mau ke sini, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, yang penting mengarah ke arah Ka'bah. Baik, wallahu taala alam. Naktabi bihadzal qadar. Cukup sampai di sini insyaallah. Kita tapi untuk ke depan Bapak Ibu, insyaallah kita tidak pakai terjemahan ya. Kita pakai saja yang Arabnya saja. Ya, setuju. Apa tujuannya? Supaya belajar menerjemahkan. Ya. Supaya belajar menerjemahkan, nanti dibagi aja kitabnya yang tanpa ada terjemahannya. Nah, monggo, ada hadiah atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu, Bapak-bapak ada? Baik. Nggih, monggo Bu, nggih. Iya. Baik. Bapak Ibu sekalian, safar itu ada 2 keadaan. Ada safar saat di tengah perjalanannya, ada safar kita sudah sampai tujuan. Nah, safar yang sedang di perjalanan tidak ada masalah. Yang dihilafkan para ulama itu adalah safar kalau sudah sampai tujuannya. Apakah masih tetap boleh jamak qashar yang dihukumi safar sampai dia kembali, atau sudah enggak boleh, atau ada batasan berapa hari kalau boleh dianggap jamak qashar? Al-jawab, memang ada khilaf tentang, ada yang mengatakan 3 hari saja, setelah itu tidak dianggap lagi safar. Namun pendapat yang benar adalah safar baik di tengah perjalanan ataupun sudah sampai di tempat tujuan, maka tetap secara mutlak dihukumi safar selama dia memang tinggal di situ. Berapa lama dia tinggal, ketika ada niat untuk kembali, maka selama itu pula dia dianggap safar. Makanya para sahabat 6 bulan di Azerbaijan, 6 bulan selama itu pula dia jamak qashar. 6 bulan loh Pak. Makanya selama kita memang safar. Dan
kita mungkin safar di rumah saudara, itu rumah saudara tetap bukan rumah kita, maka tetap boleh jamak qasar. Walaupun rumah saudara, ya, atau hatta rumah anak, mungkin kita orang tua safar ke rumahnya anak kita, bukan rumah kita, maka dan bukan tempat tinggal kita. Jadi safar itu bukan tempat mukim kita. Ya, jenengan kelahiran Jombang, tapi jenengan memang mukim di Surabaya, maka jenengan kalau ke Jombang ya safar. Walaupun jenengan kelahiran Jombang, Nabi kelahiran Mekah, tapi Nabi mukim di Madinah. Kalau Nabi ke Mekah itu jamak qasar. Nabi kalau ke Mekah jamak qasar, karena Nabi bukan orang Mekah lagi, walaupun kelahiran Mekah. Jadi di mana kita tempat tinggal di situ nggak boleh jamak qasar. Tapi kita safar, walaupun itu dulunya kampung kita. Tapi kita safar, kita nggak punya, apalagi nggak punya rumah, nggak punya pemilik, apalagi ada pemilik saja, atau maka boleh di situ tetap dihukumi safar. Jelas Bung ya? Iya. Cukup, subhanakallah. Ayo. Apabila sudah sampai ke tempat safar, itu dan ada keruangan waktu dan rumah waktu kita sudah perjalanan. Apakah sebaiknya tetap di jamak atau hanya di kosan? Perhatikan Bu, Bapak Ibu ya, masalah safar ini. Kita kalau mau sampai negeri kita ya, mau sampai kampung kita, selama belum sampai, misalnya sampean orang Surabaya sini, baru sampai Sidoarjo, kalau sampean dari Jakarta, baru sampai Sidoarjo. Di Sidoarjo itu sampean masih boleh jamak qasar, ya. Nanti sudah sampai rumah sini, misalnya duhur ya, sholat duhur sama asar sekaligus. Nanti sampai rumah tidak perlu lagi sholat asar, cukup sampean istirahat tidur. Walhamdulillah. Kalau orang sudah jamak qasar, lalu boleh enggak sholat lagi? Boleh. Boleh ikut sholat lagi sebagai sholat apa namanya? Sholat tambahan, sholat sunnah. Jadi yang penting kita tuh jamak qasar dulu, baru nanti kalau kita ikut sholat lagi dianjurkan tetap. Kalau tidak pun, walhamdulillah kita tinggal tidur istirahat. Kalau kita ada di perjalanan atau ada di tempat safar. Jadi kalau kita sudah hampir, tadi yang ditanyakan, kita sampai tempat tujuan atau sampai rumah? Sudah di tempat tujuan safar, tapi kan itu mungkin sekitar 2-3 hari. Jadi nggak lagi di perjalanan, Ustaz. Apakah itu hanya di qasar aja atau? Oh, nah, sama. Namanya musafir ya sama hukumnya, ya qasar. Dan perhatikan Bapak Ibu, qasar hanya satu sebab saja, itu safar. Selain safar nggak boleh qasar, walaupun jamak boleh, walaupun bukan musafir. Contoh, ada hajat, mungkin dokter, mungkin polisi, ada ibu-ibu pun sesekali menjamak itu boleh. Ibu-ibu sesekali ya, bukan tiap sering, sesekali. Ibu lagi masak apa yang memang kalau ditinggal bisa gosong, kalau ditinggal misalnya repot atau susah, maka boleh sesekali menjamak. Tapi tidak boleh apa? Qasar. Wanita yang sakit, wanita istihadah, boleh menjamak tanpa qasar. Jadi qasar itu hanya bagi siapa? Bagi musafir. Berarti musafir itu jamak qasar boleh. Tapi yang tidak musafir, yang sakit dan semisal, boleh jamak saja tanpa qasar. Jelas ya? Jadi boleh bebas Pak, karena tetap dianggap sebagai musafir. Nah, yaitu tetap dianjurkan, tetap berjamaah, laki-laki berjamaah. Lalu setelah jam antum sholat apa? Sholat duhur bersama kaum muslimin di situ. Setelah itu antum qomat sholat apa? Sholat asar, qasar. Antum pulang ke rumah tempat tinggal atau ke hotel, lalu antum mau berjamaah lagi boleh, asar ikut lagi boleh. Atau antum tidur di hotel, alhamdulillah, karena tadi sudah jamak qasar. Jadi usahakan tetap jamak qasar, karena sewaktu-waktu nanti kita nanti kita mungkin ada halangan tidak ke berjamaah, tidur atau istirahat, itu dibolehkan. Oke, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.